Ini jadi bagi mereka-mereka yang diangkat dengan SK pejabat bidang kepegawaian atau diwakili oleh sekda atau pejabat yang berwenang yang didelegasikan, kemudian bisa dikatakan oleh kepala dinas dana bos misalnya, kemudian untuk dana komite oleh kepala sekolah, maka mereka itu karena mereka bekerja di instansi pemerintah, maka mereka itu diberi kesempatan untuk mengikuti pendaftaran seleksi tahap kedua yang sekarang dibuka dari tanggal 17 November dan sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, ini tugas kami nanti adalah harus melakukan seleksi secara ketat. Ketat dalam arti kata begini, SK-nya dan segala harus benar, dan sampai di waktu-waktu seperti ini kan banyak saja orang berkemampuan lebih untuk melakukan proses pemanipulasian data. Itu bisa terjadi, tidak mungkin. Ini di era digital saat ini kan orang punya kemampuan luar biasa. Itu yang kita harus lakukan, dan ini kita harus data dengan baik agar mereka bisa. Bahwa nanti setelah proses seleksi ada yang tidak masuk, itu bukan soal. Tugas kami adalah melakukan pendataan dan kemudian menyampaikan kembali kepada Menpan bahwa NTT misalnya setelah dilakukan proses seleksi tahap 1 tahap 2 yang bisa diangkat pegawai PTK sekian banyak, yang sisanya sekian. Nah, ada satu hal yang saya rasa bahwa dengan kebijakan saat ini, kita belum tahu nanti PP maupun surat Menpan seperti apa, tapi dengan kebijakan saat ini mengembalikan kepada daerah untuk bagaimana mereka diangkat, kemudian dibiayai dari sumber biaya daerah, apakah itu APBD, apakah itu dana bos maupun dana komite. Bagi saya, hanya saya sampaikan kepada mereka-mereka yang saat ini lagi ikut tes, saya sampaikan sebelum ini, kamu yang sekarang diberi ruang, kamu sudah masuk database atau masuk di pangkalan database BKN, ketika kamu menerima gaji sesuai dengan sumber yang kamu terima saat ini, tidak boleh ngotot, tidak boleh nuntut. Yang penting bagi kamu adalah bahwa kamu sudah diangkat menjadi pegawai P3K per waktu dan dapat nomor induk. Itu yang paling penting. Hanya bahwa negara sudah memberi perhatian, nanti pada waktunya diangkat menjadi pegawai P3K, kamu statusnya sama. Karena ini juga tergantung kemampuan daerah nih. Kita lagi sulit-sulitnya daerah sekarang. Ini terkait dengan aturan ini, kita melihat bahwa ada daerah-daerah lain yang tidak mampu menerjemahkannya. Nah, ini kita kasih contoh ya Bapak, kayak Kota Kupang. Ini ada kendala besar di sana. Jadi tenaga teknik pendidikan itu ada ratusan lebih orang yang mengalami kendala. Saya tanya mereka, apakah kami sudah upload data? Bilang sudah, kami sudah daftar dan data kami masuk. Tapi kami tidak diperbolehkan untuk mengikuti karena alasannya adalah SK wali kota. Nah, ini kan orang ada yang sudah belasan tahun. Jadi ini wali kota yang keseberapa kali, berarti SK-nya harus sekian kali. Nah, ini yang bagaimana? Apa Bapak sudah melakukan sosialisasi kepada PKD-PKD daerah untuk mereka memahami peraturan ini sehingga tidak terjadinya rancau di antara mereka dengan tenaga-tenaga teknik? Baik, kalau berkaitan kebijakan nasional, itu kami semua pasti diundang. Jadi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, ketika BKN melakukan rapat koordinasi atau rapat kerja, itu semua diundang. Apakah ikut rapat itu secara virtual ataupun langsung, itu diundang. Artinya bahwa dari sisi sosialisasi tentang proses penyelesaian masalah pegawai P3K, itu semua kami mendapat sumber yang sama. Gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana menerjemahkan? Saya yakin teman-teman kabupaten dan kota, para kepala BPSDM kabupaten dan kota punya kemampuan yang sama menerima dan memahami apa yang disampaikan, baik dari sisi kebijakan umum, dari sisi regulasi dan juga hal teknisnya. Kalau itu saya anggap semua pasti punya kemampuan yang sama. Kemudian berkaitan dengan bagaimana menyikapi terhadap posisi legalitas, saya no comment karena itu kan sudah menjadi kewenangan dari masing-masing kabupaten dan kota seperti itu. Nah, kami di provinsi adalah bagaimana kita menerjemahkan kebijakan nasional yang tentunya kebijakan itu
diperbolehkan untuk dilakukan. Dan saya merasa luar biasa senangnya saya adalah bahwa pertama misalnya hasil evaluasi daripada BKN. Jadi setelah proses pendaftaran tahap 1 terevaluasi oleh mereka bahwa hampir sekitar 800-an honorer yang ada di pemerintah provinsi itu belum mendaftar. Pertanyaan mereka apa alasannya gitu. Sehingga kemarin setelah selesai rapat di Denpasar, kita langsung komunikasi dengan teman-teman kesubagpegawaian di unit-unit kerja untuk segera melakukan proses pendataan, kemudian menyampaikan data-data kepada kita untuk kita lakukan proses kompilasi supaya mereka ini menjadi orang-orang yang akan ikut di pendaftaran di tahap kedua ini. Seperti itu yang kita lakukan. Nah, sosialisasi saya kepada kabupaten dan kota, tapi tidak perlu karena kami dapat hal yang semua sama. Dapat hal yang sama, ya. Kalau saya sosialisasi lagi, ya berarti saya dianggap tidak percaya kalau teman-teman saya punya kemampuan yang mungkin lebih dari saya. Betul. Kan seperti itu, saya harus mengerti itu. Fungsi saya misalnya katakan hal sifatnya koordinatif, sifatnya saling menguatkan, saling mengingatkan, atau misalkan meneguhkan, atau bagaimana kita berupaya secara kolaboratif sinergi untuk menyelesaikan, itu saya pasti lakukan. Contohnya saya kemarin 3 ada persoalan ini saya komunikasi kepada masing-masing kepala BKD untuk bagaimana kita menyikapi. Contoh misalnya kemarin ketika ada formasi yang ditetapkan kemudian tidak sesuai kualifikasi, ya kita komunikasi secara personal kepada teman-teman kepala BPSDM kabupaten dan kota untuk mari kita menyikapi. Kemudian mana kita melayani mereka dengan baik, karena bagi saya yaitu persoalan yang harus kita hadapi. Kita hadapi, yang harus kita selesaikan, dan harus ada solusi seperti itu. Memang kalau di beberapa kesempatan lain itu ada keluhan-keluhan. Ada hal yang tidak mungkin kita lakukan untuk mengikut sertakan mereka dalam proses pendaftaran untuk ikut seleksi adalah kalau mereka itu diberhentikan. Ya, contoh misalnya di satu kabupaten atau satu kota mereka tiba-tiba diberhentikan tahun 2022 misalnya, atau 2023 misalnya, atau 2024 misalnya. Berarti kan dia dianggap tidak terus-menerus. Nah, kalau dia diberhentikan itu tidak bisa diikutkan dalam saya tidak tahu kalau misalnya katakan kebijakan Menpan terbaru bahwa mereka itu diperbolehkan, ya kita bersyukur. Hanya semua anak-anak kita ini mereka punya pengharapan tercapai. Nah, itu kita tunggu itu. Pertama menunggu sebagaimana di rapat kemarin di Denpasar, PP Pelaksanaan Undang-Undang 20 itu keluar. Kalau toh misalnya sampai dengan batas waktu tertentu dia belum keluar, kemudian keluarlah surat daripada Menpan, nah itu kita tunggu. Karena waktu masih cukup panjang. Karena mereka sampai 31 Desember, ya kita berharap mungkin dalam waktu dekat ini apakah PP atau surat itu sudah keluar. Dan keluar itulah menjadi pedoman bagi kita dalam implementasi proses pendaftaran maupun seleksi dan juga penyelesaian pasca seleksi untuk diangkat dari 2 MP3 per waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak buat waktunya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih.